Kediaman Brendan. Brendan pulang lebih cepat dari biasanya. Ia masuk dengan rusuh, tidak lagi melepaskan sepatunya. Satu tujuan, ia kembali lebih awal hari ini. Brendan harus menjelaskan dengan baik apa yang sudah terjadi. Ia harus menjelaskan bahwa semua yang dilihat oleh Lisa hanya sebuah kesalahpahaman. Brendan menggedor pintu kamarnya dan Lisa yang terkunci rapat. Ia bahkan berteriak dari amban pintu. "Liz, aku bisa jelasin semuanya. Kamu tolong dengar." Brendan masih mengayunkan gagang pintu, berusaha membukanya. "Brendan, dengarin aku baik-baik ya. Aku pergi ke Australia untuk menenangkan diri dengan harapan saat aku kembali ke Roma, aku akan memperbaiki semua hal bersama kamu." Lisa menggenggam erat lengannya sendiri, berusaha menahan emosinya yang ada di hati. Tapi, apa kenyataannya? Ternyata aku salah. Di posisi kita saat ini, hanya aku yang berjuang untuk memperbaiki semuanya. Tapi kamu enggak, Brendan. Lisa melanjutkan kata-katanya. Brendan terdiam dalam waktu yang agak lama. "Sekarang kamu diam. Penjelasan apa yang mau aku dengar?" "Liz, kamu salah paham." Brendan mulai menjelaskan. "Dia adalah pengganti manajer yang lama. Karena manajer yang lama terkuat menggelapkan sebagian gaji para pegawai. Aku nggak punya pilihan lain. Dia satu-satunya yang aku anggap sanggup dan mempunyai pengalaman yang cukup untuk menjadi manajer di hotel kita." Lantur Brendan lagi. "Hanya ini yang bisa aku jelasin sama kamu, Lisa. Aku nggak bisa banyak melakukan pembelaan. Aku ngaku sudah ngelakuin banyak kesalahan sama kamu. Untuk kali ini, aku benar-benar minta maaf." Brendan jatuh terduduk di depan pintu yang masih tertutup rapat. Pintu itu seakan menjadi penghalang Brendan untuk melihat wajah dan tatapan Lisa sekarang. "Baiklah," jawab Lisa mengusap air matanya. Wajah Brendan terangkat. "Aku mau menerima maaf kamu dengan satu syarat." Apa?" tanya Brendan cepat. "Aku mau setiap hari aku datang ke hotel," jawab Lisa. "Tapi kamu memang selalu melakukannya kan?" tanya Brendan bingung. "Tapi bukan sebagai resepsionis," ucap Lisa terhenti. "Aku mau aku datang ke hotel sebagai istri kamu," lanjut Lisa. Brendan sedikit terkejut dengan apa yang sudah dikatakan Lisa. Selama ini Brendan ingin melakukannya, tapi tidak mendapatkan izin dan respon yang baik dari Lisa. Baiklah, kalau itu yang kamu mau, besok aku akan mengadakan apel pagi," jawab Brendan. Malam itu, Lisa benar-benar berpikir, apa tindakan ia ambil ini tepat? Apa nanti dampak ke depannya? Apakah ia masih bisa menikmati hidup selayaknya orang biasa? Lisa tidak bisa tidur. Dengan segala keraguan yang ada dalam dirinya, membuatnya tidak bisa berhenti berpikir. Bahkan dalam lelapnya, ia masih memikirkan tentang apa yang akan terjadi nantinya. Keesokan paginya, Brendan benar-benar tidak ragu lagi untuk mengabulkan permintaan Lisa. Ia mengumpulkan sebagian karyawannya untuk melakukan apel pagi. Lisa hanya berdiri ragu-ragu. Ada rasa sedikit menyesal di dalam lubuk hatinya. "Baiklah, saya mengumpulkan kalian di sini untuk mengumumkan sesuatu yang dari dulu kalian pertanyakan." Suara Brendan terdengar kencang. "Apa dia mau bilang kalau manajer itu dia pecat? Aku harap begitu." Lisa mana? Telat. Mungkin saja jalanan di kota agak ramai hari ini. Apa yang mau dia sampaikan? Aku tidak tahu, jangan bertanya denganku.
Kalian akan berkenalan langsung dengan Ibu Presdir. Suara Brendan terdengar lantang sekali. Ibu Presdir, pegawainya terkejut. Istri Bapak berarti? Tanya Pam polos. Menurutmu? Tanya Brendan balik. Oh hehehe, istri Bapak. Pam tergagap. Brendan menggelengkan kepalanya. Dari belakang muncullah sosok wanita dengan paras sangat cantik. Rambutnya terurai bergelombang, bibirnya merah mereka, tubuhnya menjulang tinggi dan lekuk indah. Sosok yang tidak asing lagi bagi mereka. Sontak seluruh pegawainya ternganga, seakan tidak percaya dengan apa yang mereka lihat di depan mata. Lisa, semua pegawainya terkejut. Monik pun tak kalah terkejutnya. Tapi Pak, dia kan hanya resepsionis, tanya Monik kecewa. Selama ini kalian memang tidak mengetahuinya, tapi dia adalah istri saya. Dari awal sebelum dia menjadi resepsionis, dia sudah menjadi istri saya. Brendan melakukan penekanan di akhir kata-katanya. Apel pagi itu dibubarkan tanpa pidato yang berbelit-belit. Pam, Bobby, Lisa berteriak ke arah dua sahabatnya itu. Wah, selamat pagi Bu Presdir. Pam dan Bobby menunduk dengan segera. Jangan panggil itu, panggil Lisa saja. Lisa menarik kedua pundak temannya yang dari tadi tidak berhenti membungkuk. Lisa, kenapa kamu tidak cerita sama kita? Tanya Pam. Rahasia. Lisa tersenyum genit ke arah dua sahabatnya itu. Pegawai laki-laki yang lain merasa patah hati, sedangkan Monik menahan rasa malu dan geram perasaannya campur aduk. Aku nggak tahu apa yang kamu rencanain, tapi aku benar-benar tidak bisa menerima kenyataan kalau kamu yang jadi istri Presdir. Oh, hai Mon. Lisa tersenyum paksa dan berlalu dari tatapan tajam Monik. Lihat tuh, si manajer baru patah hati, hahaha. Kasihan ya, makanya jangan ngerayu suami orang. Kalau aku jadi dia, aku akan menjadi sangat malu dan memilih berhenti dari pekerjaan ini. Dia tidak tahu malu, dia akan melakukan segala cara untuk menyingkirkan Lisa. Lebih baik Lisa lebih berhati-hati kali ini. Wajah manajer baru itu masam sekali. Dia bukanlah siapa-siapa dibandingkan dengan Lisa. Lebih baik kalian kembali bekerja. Sudah cukup bergosipnya. Monika menatap sinis ke arah para pegawai yang sedang membicarakan dirinya. Kalau aku jadi kamu, aku akan segera mengundurkan diri. Salah satu karyawan yang ada di situ berteriak ke arah Monik, lantas mengundang galak tawa di tengah-tengah mereka. Diam, kembalilah bekerja. Monika hanya berteriak sendiri di antara orang-orang yang tertawa di hadapannya. Ia seperti orang yang kerasukan dan gila. Para pegawainya kembali kepada pekerjaan mereka masing-masing. Kau sudah kalah dan aku selalu kalah. Kau dan aku berbeda level. Lisa sibuk merayakan kemenangannya di dalam hati. Bersambung.